warahmatullahi wabarakatuh. Hai solih-solihah, tetap semangat ya belajar kembali, bertemu dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik dengan muatan mapel IPS tentang kegiatan ekonomi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, semoga menambah keberkahan pada pembelajaran kita pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang satu, jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggalnya. Yang kedua, tentang mengelompokkan jenis pekerjaan. Dan yang ketiga, kita belajar tentang kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Penduduk Indonesia memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang tinggal di pedesaan dan ada yang tinggal di perkotaan. Setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya alam yang berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Sehingga terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tempat tinggalnya. Contoh pekerjaan yang ada di daerah perkotaan, kita bisa menjumpai di daerah kawasan perkantoran. Misalkan pekerjaan sebagai pegawai, sebagai petugas keamanan, sebagai petugas kebersihan atau cleaning service, tukang parkir, pedagang, dan masih banyak pekerjaan yang lainnya yang bisa kita jumpai di kota. Pedesaan umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah dan memiliki lingkungan yang asri. Banyak penduduk desa yang bekerja memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Selain itu, lingkungan juga mempengaruhi pekerjaan penduduk di suatu daerah. Pekerjaan penduduk di suatu daerah berbeda-beda dengan daerah lain. Misalkan, pekerjaan penduduk di pedesaan yang berada pada dataran tinggi, contohnya seperti petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Sedangkan pekerjaan di pedesaan yang ada di dataran rendah, misalkan kita bisa menjumpai buruh, kemudian ada petani, pedagang, dan peternak. Selain itu, penduduk pedesaan yang tinggal di daerah pantai umumnya biasanya memiliki pekerjaan sebagai nelayan, kemudian ada yang bekerja sebagai petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang memproduksi berbagai benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, melainkan jasa yang dapat dinikmati oleh orang lain. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang adalah seorang petani yang menghasilkan padi, seorang pengrajin mebel yang menghasilkan kursi atau meja, seorang nelayan yang menghasilkan ikan, dan seorang peternak yang menghasilkan daging. Sedangkan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa, misalkan seorang dokter yang sedang periksa pasiennya, kemudian seorang ojek yang sedang mengantarkan penumpang atau barang ke tempat tujuan, dan seorang guru yang mendidik para muridnya. Sekarang kalian amati gambar tersebut. Pada gambar tersebut terjadi kegiatan jual beli yang merupakan kegiatan ekonomi. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman,
wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Untuk itu, kita bisa melakukan kegiatan jual beli dengan cara yang halal dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini diantaranya yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Contoh, petani menghasilkan padi, industri tekstil menghasilkan kain, rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak simak video berikut tentang kegiatan produksi menghasilkan pakaian. Baju berasal dari bunga pohon kapas yang telah berisi, lalu diambil dan akan dilakukan proses penjemuran dan pemisahan biji kapas. Setelah biji kapas dipisahkan dan dijemur, lalu masuk proses pemintalan benang. Pemintalan benang bisa melalui dua cara, dengan cara mesin yang modern seperti mesin pemintal benang, dan ada juga yang dari kayu dengan cara digulung. Kemudian masuklah ke proses menggulung benang hasil pintalan. Proses selanjutnya adalah penenunan kain menjadi lembaran. Jadi, benang yang sudah digulung tadi akan ditenun sehingga menjadi kain yang berbentuk lembaran. Kemudian, kain yang sudah berbentuk lembaran akan dibentuk pola baju yang sesuai keinginan. Biasanya, penjahit akan berbentuk pola baju ada kain dengan alat khusus yang bernama penanda kain. Nah, setelah pola terbentuk, kemudian kain digunting dan kain siap dijahit sesuai polanya. Saat menjahit baju, ada dua cara loh, ada yang manual dengan mesin dan bisa juga dengan tangan. Dan saat selesai dijahit, baju selesai dibuat dan sudah bisa diperjualbelikan. Sudah jelas ya anak-anak tentang kegiatan produksi membuat pakaian. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu distribusi. Merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi ini ada dua, distribusi secara langsung dan distribusi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan distribusi secara langsung adalah dari produsen langsung ke konsumen. Misal, petani menjual berasnya kepada konsumen. Sedangkan distribusi tidak langsung yaitu produsen menjual kepada pedagang besar, kemudian pedagang besar tersebut menjual kepada pedagang kecil dan baru dijual kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Nah, kegiatan ekonomi yang terakhir adalah kegiatan konsumsi yang merupakan kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Contohnya, memakan beras yang sudah dimasak, memakai baju yang sudah selesai dijahit, dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Sekarang, tugas anak-anak adalah melakukan kegiatan ekonomi ya. Belilah 5 barang di warung dekat rumahmu. Kemudian lengkapilah tabel yang ada pada modul rangkuman halaman 61. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran pagi hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar tentang jenis pekerjaan yang ada di kota, yang ada di desa, serta kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Semoga anak-anak bisa memahami pelajaran tersebut. Tetap semangat belajar di rumah. Bu Guru cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.